Selamat hari Minggu. Kami dari Komisi Anak GKI Paskaliki mengundang putra-putri atau cucu dari Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti sekolah minggu. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua atau kakek nenek untuk membawa putra-putri atau cucu kita sebagaimana Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Untuk anak usia balita sampai kelas 3 SD dapat mengikuti sekolah minggu online pada pukul 8 pagi pada aplikasi Zoom Meeting. Dan untuk anak kelas 4 sampai 6 SD dapat mengikuti sekolah minggu online pada pukul 9:15 juga pada aplikasi Zoom Meeting. Sedangkan untuk anak tunas remaja yaitu kelas 1 dan 2 SMP dapat mengikuti kebaktian Ture pada pukul 10 pagi pada aplikasi Google Meet. Mari kita perkenalkan dan memperjumpakan anak-anak kita dengan Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Menjadi saluran berkat kasih Allah bagi sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Paskaliki dengan menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran untuk sesama kita.
Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan roti yang menghidupkan. Tuhan selalu mengerti kebutuhan kita akan makanan. Tuhan memelihara orang Israel dengan memberi mana di padang gurun. Tuhan menyediakan makan dan minum kepada Nabi Elia saat dia melarikan diri dari Isabel. Tuhan mengizinkan Daud makan roti, sajian saat dia melarikan diri dari Saul.
Tuhan memberikan kebutuhan jasmani agar ada kekuatan untuk berjuang. Tetapi sebenarnya yang terlebih penting yang diinginkan Tuhan adalah kita memperoleh roti hidup yang memberi kita hidup kekal. Dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus sebagai roti hidup memberi daya juang besar kepada kita untuk menghadapi tantangan dalam hidup ini. Yesus itulah yang seharusnya menjadi kebutuhan kita setiap waktu. Karena hanya Dialah yang dapat memberikan keselamatan dan kehidupan kekal. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan hari ini, kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami memberontak terhadap-Mu, menyakiti hati sesama kami, bahkan terlebih kami menyakiti-Mu. Telah banyak perbuatan yang kami lakukan menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Seringkali kami hidup dengan melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu, bahkan kuat untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Kami bahkan lebih memilih jalan kami sendiri, bukan jalan-Mu.
Kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat jahat hingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kami sadar betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami merasa hidup kami dipenuhi dengan rasa bersalah, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera daripada-Mu. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Kiranya setelah kami menerima kasih karunia-Mu, kami bisa memperbaiki hidup kami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, dan digantikan oleh damai sejahtera serta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Anugerah Tuhan nyata bagi kita, seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 2b. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu menjadi roti hidup dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pada saat ini kami kembali datang ke hadiran-Mu secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan memampukan kami, membuat kami semakin mengenal-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengar, firman-Mu yang akan kami baca, dan kami tahu firman ini harus kami bagikan kepada orang-orang lain. Datanglah pada saat ini Tuhan, sehingga kami dimampukan, kami dapat menjadi pengikut-Mu yang selalu setia dan berbagi firman-Mu pada saat ini. Kau berkati hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman ini, sehingga hamba-Mu bersama dengan umat-Mu di GKI Pasir Kaliki ini dapat bersama-sama menggumuli setiap arti firman-Mu. Dan kami tahu firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 35, lalu dilanjutkan ayat 41 sampai dengan yang ke-51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Selamat hari Minggu, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema kita pada saat ini adalah roti yang menghidupkan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini, pada beberapa hari ini mungkin kita sudah melewati PPKM level 4. Di mana problematika COVID-19 ini sudah berlangsung hampir 1,5 tahun. Di mana kita mungkin juga sudah mulai tidak bertemu secara muka dengan muka. Sudah berapa lama mungkin kita tidak bersalaman dengan orang lain. Sudah berapa lama mungkin kita rindu bertemu dengan rekan kita, pelayanan kita, terkhususnya di GKI Pasir Kaliki. Problematika COVID-19 yang sudah ada di Indonesia ini, dengan berbagai mungkin juga sudah ada varian baru yang datang yang mungkin membuat kita bingung, ketakutan, galau. Kita juga tahu, seringkali mungkin pertanyaan ini akhirnya menjadi sebuah pertanyaan yang lumrah. Pada saat kita mendengarkan kabar duka, biasanya yang selalu kita tanya mungkin, karena apa? Karena apa? COVID bukan? Banyak orang-orang yang kehilangan orang yang ia cintai. Banyak orang-orang yang kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan saudara, kehilangan pasangan. Pada saat badai yang luar biasa menerpa, COVID-19 ini membuat seluruh dunia tidak sedang baik-baik saja. Pada saat seluruh dunia merasakan dampak yang luar biasa dari pandemi COVID-19 ini. Orang yang punya pekerjaan di dalam bidang pariwisata pun mengalami dampak yang luar biasa. Dari yang besar sampai yang kecil, dari yang mungkin porter yang ada di kereta yang mungkin kita sedang lihat, yang sering membantu. Pada saat pandemi ini membuat mereka yang sudah sulit pada saat dalam kondisi normal, dipersulit kembali. Karena ada pandemi COVID-19 ini. Banyak PHK terjadi. Beberapa rekan saya pun akhirnya harus menutup usahanya. Kenapa? Karena lebih besar pasak daripada tiang. Problematika terjadi. Permasalahan terjadi di dalam COVID-19 ini. Betul, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang mengalami permasalahan. Bersyukurlah kalau Bapak dan Ibu masih mempunyai pekerjaan. Bersyukurlah kalau Bapak dan Ibu usahanya masih bisa berjalan dengan baik. Bersyukurlah Bapak dan Ibu pada saat ini masih bisa bertemu dengan orang-orang yang dicintai. Dan bersyukurlah pada saat ini Bapak dan Ibu masih bisa bersama-sama beribadah dengan saya di sini. Beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kita bisa ingat Bapak dan Ibu, pada saat orang Israel keluar dari kenyamanan di Mesir, mereka bisa makan dengan enak, mereka bisa hidup, mereka punya tempat tinggal. Mereka harus keluar dari tanah di Mesir, lalu harus mengembara di padang gurun. Mereka kesulitan makanan, mereka kesulitan untuk minum, mereka kesulitan untuk apapun. Dan mulailah detik itu mereka bersungut-sungut dan mereka bertanya, di mana kami mau mati, engkau akan membiarkan kami lapar. Kami kelaparan, mendingan ada di Mesir sana. Enak kok. Kalau kita tarik dalam keadaan sekarang, Bapak dan Ibu, kalau kita bandingkan 2 tahun yang lalu, pada saat kita masih bisa liburan kemana-mana, tidak harus pakai masker di mana-mana, bisa mengenal orang tanpa harus, siapa itu ya? Pas buka, baru ketahuan. Ini si itu. Tapi pada saat kita mengalami kesusahan pada saat ini, pada saat kita mengalami kesulitan pada saat ini, kita lupa. Jangan kita pernah terbersit keluar kata-kata bersungut-sungut. Tetapi melalui roti yang menghidupkan ini, tema kita pada saat ini seharusnya menjadi kekuatan bagi kita.
Mengapa? Pada saat Yesus katakan, "Akulah roti hidup. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat Yesus katakan, "Kalau kamu ingin melihat roti yang menghidupkan, lihatlah aku. Lihatlah Kristus. Karena kalau orang yang percaya kepadanya, maka ia tidak akan lapar lagi dan ia tidak akan haus lagi." Kalau orang yang lapar dan orang haus biasanya mereka akan mengeluh. Tetapi pada saat mereka sudah dikenyangkan, mereka sudah tidak haus lagi, maka kata-kata sungut-sungut itu mungkin tidak keluar. Dan Yesus katakan, jangan kamu bersungut-sungut. Kepada orang-orang yang bersungut-sungut pada saat itu, "Masuk ini siapa? Dia kan anaknya Yusuf, bapak ibunya kita kenal. Masa dia katakan akulah roti hidup?" Karena orang Israel pada saat itu tahu, pada saat dia mengatakan roti hidup, maka itu berhubungan dengan mana. Ada banyak makanan. Bapak dan Ibu, makanan pada saat itu yang mungkin saja kita tahu bahwa ada makanan yang bisa mematikan. Tetapi dalam konteks ini, Yesus berkata bahwa ini adalah makanan yang menghidupkan. Dia adalah roti yang hidup. Dia ingin setiap orang itu datang kepadanya, ditarik. Tuhan membuat orang ditarik kepada Yesus. Dan orang yang ditarik itu kan kadang-kadang ada juga yang menolak kan. Nah, orang yang ditarik kepada Yesus, dia ingin supaya bahwa mereka hidup di dalam Kristus. Dan mereka yang ditarik kepada Yesus mau ikut ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik di dunia. Dengan Kristus mengatakan dirinya adalah roti hidup, Yesus menyempurnakan roti mana yang diturunkan oleh Allah selama 40 tahun. Sepanjang perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Kini Sang Kristus yang adalah roti hidup menjadi santapan rohani bagi bangsa pilihan Allah. Dia tawarkan, akulah roti hidup. Tapi kamu menolak itu. Karena Kristus mengatakan, ingat bahwa kalau jika nenek moyang mereka diberikan roti mana, tapi mereka pun akhirnya akan mati. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa roti yang dimakan, kalau seandainya engkau tertuju padaku, maka engkau akan hidup. Berbeda. Mengapa Bapak dan Ibu kita bicarakan tentang mana, tentang roti? Karena kita tahu perikop sebelumnya berbicara tentang bagaimana Kristus melakukan mujizat. Membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi luar biasa banyak. Dan bicarakan tentang roti ini Bapak dan Ibu. Banyak orang yang datang berbondong-bondong melihat Kristus hanya sebagai simbol, mujizat. Mereka bertanya tanda-tanda. Orang banyak mencari Yesus sang pembuat mujizat. Terhadap para pencari itu Yesus menegaskan dan mengecam mereka. Bahwa mereka mencarinya hanya karena mujizat. Mereka harusnya melihat mujizat itu hanya sebagai tanda yang menggiring manusia, yang menarik manusia untuk datang kepada sang pembuat tanda itu. Yaitu siapa? Allah, yaitu Kristus. Oleh karena itu pada saat mereka bertanya tanda-tanda, oleh karena itu Yesus katakan, loh, kamu ngapain cari tanda? Akulah roti hidup ini. Akulah sang pembuat tanda itu. Kamu harus tertuju pada diriku. Karena kalau kita akhirnya Bapak dan Ibu hanya meminta tanda, Tuhan, kalau kamu memang adalah Tuhan, aku minta tanda. Atau mungkin kita mengidolakan seseorang, lalu kita melihat ini tanda-tanda, lalu kita lupa. Tanda itu akhirnya menjadi idol atau berhala. Kita lupa dengan sang pembuat tanda itu, yaitu Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini, pada saat kita mungkin bertanya kenapa kejadian permasalahan silih berganti, COVID-19 ini terjadi di dalam dunia ini. Tapi kembali lagi, jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita mencari tanda. Mujizat yang terbesar adalah pada saat Yesus mau mati bagi kita, Bapak dan Ibu. Tapi pada saat kita saat ini sedang dalam masalah. Semua orang sedang dalam masalah.
Dan seluruh dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Inilah saatnya kita harus menunjukkan bagaimana kita sebagai pengikut Kristus yang tertuju kepada roti hidup, Sang pembuat tanda itu. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia dengan membantu yang kekurangan, saling membantu satu dengan yang lain. Yang berlebih memberikan yang kekurangan. Yang bersuka cita menghibur yang duka. Inilah kesempatan kita. Karena Tuhan mengajarkan bahwa akulah roti hidup. Bukan berarti Tuhan katakan akulah roti hidup terus kamu tidak ngapa-ngapain. Tidak. Tapi kalau kamu tahu bahwa aku adalah roti hidup dan kamu datang kepadaku dan aku melegakan kamu, maka kamu sebagai pengikutku, maka wajib melegakan orang-orang lain yang saat ini sedang dalam permasalahan. Dan gereja, pada saat ini gereja yang seharusnya sebagai pengikut roti hidup ini harus memberikan sebuah harapan. Jangan sampai gereja hanya mementingkan diri sendiri. Jangan sampai gereja hanya fokus kepada, bukan berarti tidak penting, hanya fokus semata-mata, oh kapan sih kebaktian online, oh kapan sih ini, oh nanti kalau nggak ada kebaktian online, jemaat kita bisa pindah dan sebagainya. Kalau kita hanya fokus pada tempat itu, maka pada saat mungkin Kristus bertanya kepada kita, hai gereja, apa yang kamu lakukan pada saat masa pandemi? Masa kita jawab, ngurusin kebaktian online Bapak dan Ibu? Oh, jangan sampai seperti itu. Pada saat dunia sedang tidak baik-baik saja. Pada saat permasalahan terjadi di seluruh dunia, maka peran gereja harusnya tidak hanya sekedar membuat kebaktian online. Tapi gereja sebagai penyalur roti. Sehingga orang-orang yang sedang dalam permasalahan merasakan sang roti hidup itu. Inilah momen kita Bapak dan Ibu. Inilah saatnya kita sebagai gereja. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi marilah kita bisa mampu. Kita bisa bersama-sama sebagai komunitas pengikut Kristus. Berbagi roti kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan jangan khawatir kalau kita tetap tertuju kepada Tuhan. Sang roti hidup itu. Yang lapar dan yang haus, maka akan dilegakan. Yakinlah dan percayalah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita menaikkan syafaat kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang senantiasa menyertai kami. Kami percaya Tuhan pada saat ini kami bersama-sama dengan umat-Mu di GKI Pasir Kaliki Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan terus menyertai mereka. Sebagai umat-Mu, sebagai gereja, mereka dapat berbagi kepada orang lain. Mereka dalam setiap program-programnya berbagi untuk membantu orang lain. Dan kami tahu gereja harus melakukan itu. Pada saat ini juga kami berkesempatan untuk berdoa untuk saudara-saudara kami. Orang-orang yang pada saat ini mengalami dampak pandemi COVID-19 ini. Baik secara ekonomi ataupun kehilangan orang yang dikasihi. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan, Kau kuatkan, mampukan. Sehingga mereka dapat tetap tertuju hanya kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami.
Pada saat Indonesia harus tetap berjuang, masih banyak daerah-daerah yang tidak mendapatkan jatah vaksin, Tuhan. Secara presentasi, Tuhan, orang yang divaksin dan yang belum divaksin masih rendah di Indonesia. Tapi kami percaya bahwa pemerintah terus berjuang, terus melakukan hal yang terbaik, sehingga Indonesia sedikit demi sedikit, Tuhan, bisa keluar dari permasalahan pandemi ini. Kami sebagai masyarakat Indonesia, Tuhan, ingin tetap membantu, mendukung apapun menjadi kebijakan pemerintah. Untuk kami tetapkan bersama-sama, Tuhan. Tuhan Yesus, kami secara bersama-sama, secara komunitas, Tuhan, memohon kepadamu agar pandemi COVID-19 ini bisa berakhir. Kami bisa melewatinya dengan baik. Karena kami juga rindu untuk bersama-sama denganmu, Tuhan. Bertemu dengan rekan kami, saudara kami, secara muka dengan muka. Tapi terlepas daripada itu, Tuhan, kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang terus berjuang, yang terus memberikan yang terbaik. Walaupun banyak fitnah dan hal-hal yang lainnya, Tuhan, yang mengerdilkan pelayanan mereka. Tapi biarlah mereka tidak dengan kecil hati. Mereka tahu bahwa masih banyak orang-orang yang mendukung mereka, berdoa untuk mereka. Mereka yang akan terus melayani-Mu, Tuhan, dengan melayani orang-orang yang pada saat ini terkena sakit penyakit. Doakan mereka, kuatkan mereka. Kami percaya, Tuhan, kami naikkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkan melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, hari ini kami telah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami agar dapat dipergunakan untuk membantu kerajaan Allah di dunia ini. Pemberian kami tidaklah seberapa daripada yang telah Bapa limpahkan kepada kami. Namun kami tahu apa yang kami berikan selalu dapat dilipat gandakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, dalam kasih anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan senantiasa menyertai saudara, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.